Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita begitu berlimpah. Terutama yang sedang kita rasakan, yaitu adalah Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Semoga dengan pertemuan kita dengan bulan Ramadan ini, kita dapat mengoptimalkan ibadah kita, amal-amal solih kita, untuk nantinya setelah kita keluar dari bulan Ramadan, Allah pantaskan kita untuk mendapatkan predikat sebagai hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kita semoga termasuk pengikut beliau yang kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah pada kesempatan kali ini Nikmah akan menyampaikan kultum yang dari salah satu ayat di surah Al-Baqarah, yaitu lebih tepatnya di ayat terakhir dari surah Al-Baqarah ini, yaitu di 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kita semua sering banget gitu ya melantunkan ayat ini gitu, khususnya di zikir pagi dan zikir petang kita. Tapi jujur Nikmah sendiri gitu ya, baru kayak ngerasa tersentuh sama ayat ini tuh pas menghafalkan maksudnya menghafalkan ayat ini gitu. Sebelumnya ya udah kayak baca aja gitu, mengalir gitu. Tapi maksudnya kayak maknanya nggak ngena di hati gitu ya, buat aku gitu ya. Nah, artinya itu Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Ya, kemarin sore sih baru aja nih mah rebahan gitu sambil ya kayaknya kok padat banget ya jadwal di Ramadan gitu. Jadi kayak oke, insya Allah semuanya baik buat kamu, dan kayak Nima tiba-tiba nyeletuk, kan kamu udah tahu ayatnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setelah kayak jadi kayak ya lelah ini berarti emang semoga Allah ridhoi dan Allah juga yang akan memampukan kamu untuk melewati masa-masa berat ini menurut kamu gitu. Secara makna penggal apa gimana ya? Kayak per kalimatnya gitu ya. Nikmah mengambil dari tafsir yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar
Jabir Al-Jazairi, nama kitabnya Aisarut Tafasir. Di sini beliau memenggal arti-artinya gitu. Jadi la yukallifullahu nafsan. Allah tidak akan membebani seseorang dengan sesuatu yang sulit dan tidak dapat dipikulnya. Illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya. Dan seterusnya. Kemudian makna ayatnya di sini setelah Allah mengabarkan kepada Rasulullah gitu ya, sebagai yang menerima wahyu ini, bahwa dikarenakan hikmah dan kasih sayangnya serta perlakuan Allah kepada kita selaku hambanya gitu, tidak membebani mereka, kita selaku hambanya, kecuali sesuai dengan kesanggupannya dan kemampuannya untuk beramal. Jadi ini berkaitan sama hukum syariat sih kalau dilihat itu di agama. Nah, agama ini kan di rukun Islam itu ada 5 ya. Yang terakhir itu haji dan dikasih tambahan bila mampu gitu kan, jika mampu. Saking baiknya Allah ke kita, kasih sayangnya kepada kita, rukun Islam kan harusnya kita yang mengaku Islam dipenuhi dengan maksudnya secara penuh gitu. Tapi di rukun Islam yang kelima ini Allah itu memberikan bagi yang mampu. Jadi ini adalah salah satu bentuk rahmat dan kasih sayangnya Allah kepada kita, karena mengetahui setiap hambaku itu punya kemampuannya masing-masing. Ada yang mampu, ada yang belum mampu gitu. Sekarang ini banyak para mubalik yang lebih tentunya lebih mumpuni ilmunya, menyampaikan seringkali bilang, ya mungkin kita merasanya nggak mampu, tapi kita diminta untuk berdoa semoga dimampukan gitu ya. Nah, di sini memang kalau kadang banyak orang yang bisa haji dari jalan yang tidak dia sangka-sangka, yaitu karena keyakinan dia dari doa-doa yang dilantunkannya. Ternyata Allah datangkan jawabannya melalui dermawan atau melalui misalnya ada hadiah dari apalah gitu ya. Dan di situ yang mengantarkan dia untuk bisa mengunjungi Baitullah gitu. Nah, di sini yang berikutnya di ayat ini Allah itu kemudian mengajarkan kepada kita, hamba-hambanya ini tuh tata cara dalam berdoa. Ya, mungkin juga sudah banyak yang menyampaikan berdoa itu didetail, berdoa itu sambil dibayangkan gitu. Tapi lagi-lagi perlu kita garis bawahi bahwa dalam berdoa itu kita harus menggunakan adab yang baik gitu. Dan di sini di bagian penggalan yang ketiganya dari ayat 286 di surah Al-Baqarah ini itu mengandung doa, yaitu dari mulai kalimat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kita lupa atau kami bersalah itu. Karena manusia ini adalah makhluknya Allah yang banyak banget ya, lupanya, salahnya. Jadi masih memintanya yaitu tadi Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Janganlah Engkau menghukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Karena manusia ini menyadari bahwa dirinya banyak luput, banyak lupa gitu. Jadi memohon kepada Allah, semoga Allah tidak menghukum dengan banyaknya kesalahan dan kelupaan yang sering kita lakukan gitu ya. Bahkan mungkin sering banget kita ngelupain sudah Allah beri kemudahan, tapi ketemu kesulitan sedikit, ya Allah kok kayaknya hidup susah mulu gitu ya. Kadang terlalu banyak ngeluhnya, padahal sudah Allah bukakan kemudahan-kemudahan yang sebelum-sebelumnya juga lebih banyak sebenarnya gitu. Di penggalan doa yang berikutnya, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Banyak kaum-kaum yang telah lalu gitu, maksudnya yang sudah Allah gugurkan, dan kita ketahui kisah-kisahnya kayak
kaumnya Nabi Ibrahim gitu ya, kaumnya Nabi Nuh, maksudnya didakwahi sama Nabi gitu, tapi yang ikut sedikit, tapi dari pengikut yang sedikit itu pun dalam tanda kutip kayak jadi minoritas gitu, tapi mereka yang belum mau mengimani kenabian Nabi Nuh ataupun Nabi Ibrahim dan mengimani bahwa keberadaannya Allah gitu ya, keesaannya Allah, itu malah mereka mengejek, mengolok-olok, atau bahkan nabinya pun kayak dibilang ngapain di tengah daratan, maksudnya nggak ada hujan, nggak ada badai kok bikin kapal kayak gitu ya, dicela. Itu kan sebenarnya berat banget gitu buat mereka. Terus ya mungkin kalau kita di posisinya sebagai kaumnya Nabi Ibrahim ataupun Nabi Nuh gitu, kalau Nabi Ibrahim kan yang dibakar, iya dibakar gitu ya, menentang bapaknya sendiri gitu kan, itu apakah kita sanggup gitu? Makanya kenapa Allah tempatkan kita di posisi yang sekarang ini, rasanya aja kayak kok cobaan umat ini berat banget ya, kayak malahan Islam iya banyak gitu kaumnya apa namanya penganutnya, tapi kayak kok gimana ya, di namanya apa, didiskriminasi atau misalnya dibilang bukan apa iya mau ngomong radikal kok ya maksudnya diberi label radikal gitu ketika kita berbondong-bondong untuk mengajak ke dalam kebaikan, amal-amal soleh, tapi dibilangnya oh no radikal, oh no intoleran gitu ya, sering banget malah kayak gitu. Padahal ya mungkin yang kita ketahui bersama bahwa dulu cobaannya lebih berat gitu. Jadi ya kita tinggal hadapi, dieratkan lagi ukhuwah Islamiyahnya untuk bersama-sama menghadapi omongan-omongan yang memberikan label tidak baik kepada Islam ini gitu. Tapi kita harus tetap terus menebarkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin insyaallah gitu ya. Kemudian Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Nah, rasanya berat kayaknya, kemana-mana dituduhnya radikal, intoleran gitu ya. Ya pakai jilbab besar, dibilang, ih, kamu bukan Islam ya? Ih, kamu alirannya gitu. Banyak ih-ihnya gitu. Padahal sesama gitu. Tahu sholatnya sama-sama 5 waktu, hanya ada sedikit tata caranya yang berbeda. Udah bilang, kamu ini. Kayak gitu. Jadi, seolah-olah dialah yang paling benar gitu. Ya, itu rasanya berat gitu. Tapi Allah yakin bahwa kita insya Allah mampu untuk melewati ujian-ujian ini gitu. Jadi mari bersama-sama saling menguatkan gitu ya, satu sama lainnya. Ketika bertemu yang kita tahu dia Islam, tapi kenapa mungkin dia memandang kita seperti itu? Barangkali dia belum tahu bahwa perbedaan dalam Islam itu sangat beragam. Ya, kalau bisa jangan kita jauhi, tapi kita rangkul, kita berperilaku baik kepada dia, berakhlakul karimah. Barangkali disitulah nanti ada kesempatan di mana kita bisa menyampaikan yang belum dia ketahui dan yang dia anggap bahwa apa yang kita perbuat salah, kayak gitu. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Engkaulah maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami gitu ya. Udah tadi ngakuin salahnya banyak, udah nggak mau dalam tanda kutip itu kita udah tahu kita sering buat salah, lupa, tapi nggak mau dikasih hukuman gitu ya, di penutupnya wa'fu 'anna, maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami gitu ya. Bahwa insya Allah bentangan ampunan dan kemaafan yang Allah berikan kepada hambanya itu banyak banget gitu, tinggal kitanya mau apa enggak gitu. Ya tahu misalnya kayaknya sering banget deh aku berbuat dosa, nggak pantas gitu buat kayak nyebut asma Allah aja, kayaknya lidah ini tuh merasa nggak pantas. Itu hanya emang perasaan manusia yang dibisikin sama syaitan gitu biar jauh sama Tuhannya gitu, sama Robnya. Jadi janganlah maksudnya kayak sungkan untuk ketika sadar ya Allah tadi aku dosa gitu, melakukan kesalahan gitu, tapi
ketika sadar, ayo langsung mulai. Ketika ada yang bisikin, ih kamu nggak pantas, dosa kamu udah banyak banget, nggak pantas tuh, minta ampun gitu. Ya udah, kita sadar lagi bahwa itu bisikan setan dan kita harus langsung beristighfar, mohon ampun kepada Allah ketika kita menyadari kita habis melakukan kesalahan gitu. Kemudian anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ngolah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Gitu ya. Sekarang banyak banget yang mengakunya kayaknya paling islami atau misalnya meneriakan yang slogan-slogan lainnya gitu ya. Tapi dalam tanda kutip ternyata mereka yang juga dari dalam mengerong-rong maksudnya agama Islam ini gitu. Ya nggak menuduh mereka dalam tanda kutip gitu orang-orang kafir, tapi di sini kita perlu memilih bagaimana kita berteman dengan siapa, dan ketika kita menemui teman kita ada gejala gitu ya, kayak mengecap dirinya, kamu gitu ya, kamu berarti salah ya, yang benar aku gitu. Mungkin kita perlu kembali mengingatkan ke dia bahwa Islam ini luas banget, ada perbedaan yaitu sebagai rahmat gitu. Kalau ada hal-hal yang tidak sama tapi juga tidak bertentangan, kenapa harus jadi kayak debat kusir gitu ya. Kalau ke Nikmah sendiri gitu ya, yaitu tadi sering banget kayak terlalu banyak keluhnya, tapi ya lagi-lagi sadar bahwa Allah itu nggak memikukan beban kepada kita masing-masing gitu. Mungkin kayak rasanya, ih kamu berat, ih kok dia berat gitu. Tapi kita harus sadar bahwa porsi yang Allah berikan kepada setiap hambanya itu sudah yang terbaik, yang paling pas gitu. Kalau kata Najmah, skenario-nya dari pembuat skenario yang terbaik gitu ya. Di kultum-kultumnya Najmah gitu. Ya, mohon maaf apabila banyak khilaf dalam penyampaian yang Nimah sampaikan, dan semoga ada kebermanfaatan yang bisa diambil. Ini pengingat buat Nimah sih gitu, yang kayaknya sekarang belakangan ini gitu kayak capek, tapi ya lagi-lagi harus diingat bahwa Allah itu ingin kita untuk terus bertumbuh gitu. Ya, khairul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.